hikmat untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dapat kita tarik dari Alkitab. Keluarga adalah suatu sistem yang Allah buat demi penggenapan kehendak sejarah penebusan. Allah menjadikan Adam dan Hawa sebagai suami istri, dan semenjak itu keturunan yang saleh dilahirkan dan berlanjut terus. Jika begitu, apa rahasia agar kisah cinta antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dapat terus berlanjut? Bukan karena bertemu dengan pasangan orang yang baik maka akan bahagia. Bukan karena bertemu dengan orang yang kurang baik makanya akan malang. Rahasia kehidupan pernikahan yang bahagia itu sebenarnya sederhana, yaitu menjaga dengan baik perintah yang Allah berikan kepada suami istri, yaitu suami mengasihi istri, istri patuh pada suami. Ketika hidup dengan menjaga perintah Tuhan yang sangat singkat ini, barulah akan jadi keluarga yang bahagia. Terlebih dahulu saya akan memberikan nasihat kepada pengantin perempuan. Saya harap di mulut pengantin perempuan selalu ada tetesan madu. Kolose 3 ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ada kalanya atau bahkan seringkali istri itu lebih bijaksana, pintar, atau juga lebih teliti. Kalau betul, mengapa istri disuruh untuk tunduk pada suami atau patuh pada suami? Karena itu merupakan penyelenggaraan penebusan manusia, yaitu untuk memulihkan manusia, untuk pemulihan manusia. Karena yang membuat suami bahagia itu tergantung pada istri. Salah satu hal yang suami harapkan pada istri itu apa? Itu adalah rasa hormat. Dengan kata lain, ketika suami dipuji oleh istri, barulah suami akan bahagia. Kidung Agung 4 ayat 11a dikatakan, bibirmu meneteskan madu murni pengantinku, yaitu pengantin wanitaku. Dikatakan bahwa perkataan yang baik itu bagaikan tetesan madu yang dan maka sangat manis. Amsal 16 ayat 24. Pengantin perempuan haruslah banyak memakan madu firman sehingga mulutnya dipenuhi perkataan yang baik. Saya harap bibir mempelai perempuan menjadi bibir yang selalu mendamaikan sehingga selalu memberikan kekuatan dan harapan bagi suami. Kidung Agung 4 ayat 11b, madu dan susu ada di bawah lidahmu. Ada madu dan susu, maksudnya bagi pengantin perempuan kasih karunia penuh bertumpuk-tumpuk. Kasih karunia itu penuh bertumpuk-tumpuk. Saya harap agar pengantin perempuan selalu menahan madu apa? Madu firman di mulut dan menyemangati suami. Sebaliknya, ketika suami diremehkan, suami akan merasa tidak bahagia. Laki-laki pasti hatinya tertarik pada orang yang mengakui dirinya. Masalahnya, banyak istri-istri tidak kunjung sadar fakta ini. Maka berkata, oh, aku bawel atau omel-omel seperti ini supaya suamiku jadi lebih baik kan? Kalau bukan aku yang ngomongin semua itu, memangnya siapa lagi yang bisa ngomongin seperti itu kepada suami? Itu kan supaya dia berubah. Tetapi ketika istri mencerca atau mengatai suami, harga diri suami akan langsung terluka. Terakhir, saya harap agar pengantin perempuan tidak hanya mau menerima
cinta kasih dari suami, tetapi selalu memberikan kekuatan dan harapan, dan melalui penuh dengan tetesan madu di mulut, serta taat dan patuh pada suami. Sekarang saya hendak memberi nasihat kepada pengantin laki-laki. Saya harap pengantin laki-laki menjadi pohon apel rohania. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kebanyakan suami berkata bahwa mereka mencintai istri mereka, tetapi ketika istri-istri dengar kata-kata mereka yang seperti itu, apakah istri-istri mengakuinya? Apa masalahnya? Meskipun suami katakan, aku cinta istriku, tetapi istri-istri merasa tidak demikian. Karena masalahnya ada di cara suami mengasihi atau mencintai istri. Misalnya, suami mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman atau sahabat, juga cinta dengan drama, mencintai olahraga, game, mencintai tempat kerja juga, atau juga cinta dengan si cewek di tempat kerja. Sambil mencintai semua hal seperti itu, suami tetap bersikeras mengaku, aku hanya mencintai istriku saja. Makanya istri-istri rasanya mau gila. Tetapi kalau baca Alkitab, cinta suami terhadap istri itu harusnya bagaimana? Disuruh untuk mencintai istri sama seperti Tuhan mencintai kita. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Meskipun kita banyak pelanggaran, banyak celah, banyak noda, Tuhan tetap menanggung semuanya. Maksudnya sama seperti demikian, suami-suami disuruh untuk menanggung kesalahan, pelanggaran, dan kelemahan istri. Kekeliruan dan kesalahan istri itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami. Bukan karena kitanya layak untuk dikasihi, makanya Yesus mati di salib untuk kita, melainkan Yesus mati di salib untuk membuat kita menjadi orang-orang yang layak untuk dikasihi. Untuk membuat kita menjadi sosok yang layak untuk dikasihi. Nah, setelah menikah, istri-istri untuk mengurus bayi, kadang tidak berdandan juga, tidak mengurus badan dengan baik. Tapi saya harap pengantin laki-laki yang akan menjadi suami melihat istri bukan dengan mata diri, tetapi dengan mata Tuhan. Dengan begitu, suami akan bisa menanggung kekeliruan, kesalahan, kelemahan dari istri. Kidung Agung 2 ayat 3 dikatakan, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku itu pengantin laki-lakiku, ya, di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis sebagai langi-langiku. Ungkapan duduk di bawah naungan menunjuk pada perlindungan Salomo terhadap perempuan Sulami. Ujung-ujungnya itu menunjuk pada itu artinya di dalam Yesus mendapat istirahat dan sukacita yang sejati. Sama seperti demikian, saya harap pengantin laki-laki tetap melindungi pengantin perempuan sampai akhir dengan lembut hati. Saya harap pengantin laki-laki menjadi suami yang suka bercakap-cakap dengan istri, yaitu suami yang layak dipercaya oleh istri. Ketika suami memperlihatkan sikap yang mendedikasikan diri untuk keluarga, barulah istri merasa kasih dari suami. Terakhir, saya harap agar pengantin laki-laki berusaha mencintai pengantin perempuan dengan kasih Tuhan sampai akhir tanpa berubah. Kesimpulan, sambil menjalani kehidupan pernikahan,
tidak bisa mengelak dari adanya pertengkaran antara suami istri. Tapi tidak boleh ada menang ataupun kalah. Karena jika yang satu pihak menang, yang satu akan terluka. Karena suami istri itu satu daging, maka jika satu pihak terluka, satu pihak yang lain juga tidak bisa bahagia. Saya harap kalian berdua berusaha untuk saling memahami. Dan terakhir, saya harap kalian berbakti kepada orang tua. Pihak pengantin perempuan punya orang tua itu adalah orang tua pengantin laki-laki. Orang tua laki-laki itu adalah orang tua dari pengantin perempuan punya, karena sudah menikah. Haruslah berbakti pada orang tua. Dengan begitu kalian akan beroleh kelancaran di bumi ini dan akan panjang umur, seperti yang dijanjikan Efesus 6:2-3. Hari ini kisah cinta dari dua orang ini akan dimulai. Dan untuk kisah cinta yang indah ini bisa berlanjut sampai akhir, haruslah menjadi tali 3 lembar. Pengkhotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Tali yang satu adalah suami, tali yang satunya lagi adalah istri, dan tali satunya lagi yang tersisa itu adalah Tuhan kalian, yaitu firman Tuhan. Jika hendak menjauhkan diri dari firman dan tidak berpusat pada Tuhan, akan menjadi mudah terputus. Sebaliknya jika keluarga ini diikat dengan berpusat pada Tuhan, akan jadi kokoh. Semoga ketika hidup berpusat pada Tuhan, keluarga ini bisa diberkati dan mengalahkan kesulitan apapun.